Welcome to Malala. Di sini kita menemukan pemandangan yang begitu indah. Perjalanan yang kita lalui dari Padang menuju Bukit Tinggi lewat Malala itu hampir mirip-mirip di Sitinjau lah ya, tikungannya. Dan di sini di Malala kita menemukan rest area yang sangat keren sekali. Nah, ini adalah persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di rest area Malala. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabar sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di bypass Kota Padang, Sumatera Barat. Ini tepatnya berada di pintu masuk Jalan Tol Padang Sicincin. Nah, ini dia Jalan Tol Padang Sicincin. Apakah kita akan melewati jalan ini? Tidak, ini jalan belum siap, jadi kita tidak boleh masuk. Yang dikabarkan Jalan Tol Padang Sicincin ini kabarnya akan selesai September targetnya, atau mundur lagi kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan benar-benar selesai di bulan September tahun 2024 ini. Karena tolnya belum siap, akhirnya kita kembali lagi lewat jalan nasional yang biasa dilewati. Nah, ini kita dari daerah gerbang tol Padang Sicincin, kita menuju ke arah flyover Bandara Internasional Minangkabau. Kita akan menuju ke Bukit Tinggi via Malala karena jalan yang di Lembah Anai atau di Megamendung itu belum jadi. Jadi sahabat Gumilang, kita tunjukkan seperti apa rute perjalanan jalan alternatif dari Kota Padang menuju ke Bukit Tinggi via Malala. Nah, kita berada di flyover Bandara Internasional Minangkabau. Kalau yang lurus tadi yang arah ke kiri ya, kalau ke kiri ini adalah ke bandara. Nah, kita yang mengarah ke daerah Lubu Alung atau Sicincin, Padang Panjang lewatnya di sini. Nah, ini tetap jalan yang lama, nanti kita beloknya arah ke Malala itu di daerah Sicincin. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini sampai di Kota Bukit Tinggi via Malala di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Nah, ini kita kalau sahabat Gumilang di sebelah kanan ini ada stasiun Duku namanya. Jadi banyak sekali para wisatawan dari luar daerah. Bang, kalau mau ke Bukit Tinggi naik kereta api itu turunnya di mana? Nah, sahabat Gumilang, kalau dari bandara naik kereta api bandara yang warna hijau itu ada stasiunnya di bandara. Turun di stasiun Duku ini. Karena tidak ada kereta api yang jurusan ke Bukit Tinggi. Nah, jurusan kereta api bandara itu hanya ke Kota Padang. Jadi sahabat Gumilang harus turun di stasiun Duku. Nah, dari stasiun Duku tadi yang kita lewati tadi, sahabat Gumilang naik bus yang dari Kota Padang arah ke Bukit Tinggi. Itu banyak sekali bus 3/4 ya namanya LF itu, dan pokoknya banyak sekali bus dari daerah Kota Padang atau dari UNP biasanya itu bisa berhenti di depan stasiun Duku dan lanjut arah menuju ke Bukit Tinggi. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita isi minyak dulu di SPBU Batanganai ini ya. Nah, kita isi minyak dulu di sini. Oke, lanjut, kita sudah selesai isi minyak. Kita akan melakukan perjalanan di hari Selasa ini ya. Di hari Selasa kita akan menuju ke Bukit Tinggi. Kita akan mengecek kondisi seperti apa banjir lahar dingin yang terjadi pada tanggal 11 Mei yang lalu, karena kita belum sempat meliput ke sana ya. Nah, tapi kita udah ada liputan di daerah Lembah Anai itu sahabat Gumilang yang belum nonton. Jadi kita akan meliput daerah kawasan Bukit Batabuh yang di sana itu terdampaknya lumayan cukup parah ya daerah Bukit Batabuh, dan kabarnya jembatan sana sudah bisa digunakan yang dibangun oleh tentara kita, Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat itu sudah berhasil membangun jembatan yang sempat putus di daerah Bukit Batabuh. Kita akan melihat ke sana. Nah, seperti inilah suasana jalanan menuju ke Kota Bukit Tinggi. Ini masih jalan yang biasa kita lewati ya. Nah, di sini ada jalan tol Padang Sicincin tadi. Kalau seandainya sudah jadi, lewatnya di sini. Nah, kalau dari bypass Kota Padang itu menuju ke Sicincin, kalau nantinya sudah jadi itu
kurang dari 30 menit 20 menitan kita sudah sampai si cincin, yaitu bebas hambatan. Nah kalau lewat di sini ya, kalau dari bypass tadi ya mungkin kurang lebih 1 jaman lah. Nah di sebelah kiri kita menemukan Lamun Ombak. Jadi Lamun Ombak itu ada di Jalan Padang menuju Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Batanganai ya, ini belum sampai di Lubuk Alung. Oke, nikmati perjalanan kita menuju ke kota Bukit Tinggi. Nah kita sudah sampai di lampu merah Tugu Ikan ini ya. Nah kalau ke kiri, belok ke kiri itu adalah menuju ke kota Pariaman. Nah lanjut terus, di depan nanti kita akan ketemu pasar Lubuk Alung. Jalanan cukup sepi ya, karena mungkin memang jalan Padang menuju ke Bukit Tinggi itu sedang terputus yang di daerah Padang Panjang, makanya jalanan agak sedikit sepi. Nah inilah pasar Lubuk Alung. Kita sudah sampai di pasar Lubuk Alung itu, terus nanti kita baru akan ketemu simpang pasar Cicincin. Nah setelah kita ketemu pasar Cicincin, kita baru bisa belok ke kiri. Nah seperti inilah kondisi pasar Lubuk Alung, sahabat Gumilang. Mungkin sudah lama nggak pulang kampung atau sudah lama nggak lewat jalanan ini. Seperti inilah kondisinya sekarang. Dan ini adalah puncak Kiambang, sahabat Gumilang. Kita sudah melewati puncak Kiambang. Ini tikungannya lumayan curam ya, tikungan, turunan, dan di depan setelah puncak Kiambang ini kita menemukan rumah makan atau restoran ikan bakar yang cukup terkenal ya dan enak. Ini sangat ramai sekali, nanti kita akan tunjukkan di mana tempatnya. Jadi sahabat Gumilang kalau lagi perjalanan boleh singgah nih di rumah makan ini, rumah makan ikan bakar. Saya nggak ingat rumah makannya apa, cuma biasa kalau lewat di sini, ini pas jam makan siang bolehlah dicoba di sini. Nah ini rumah makannya di sebelah kiri. Mungkin sahabat Gumilang ada yang tahu rumah makannya, boleh bantu komentar di bawah. Nah ini jembatannya yang sebelah kiri sepertinya udah mau ambruk ya, dengan sebelah kiri jembatan lama, makanya ditutup, nggak bisa lewat di sebelah kiri. Yap, dan akhirnya kita sampai di Pasar Cicincin. Jadi kita belok ke kiri kalau udah sampai Pasar Cicincin. Ini ada pemberitahuannya ya di depan sini. Kalau lurus terus itu sampai di Lembah Anai atau Padang Panjang. Tapi jalannya sekarang ini sedang terputus dan belum bisa dilalui. Kemungkinan itu dikabarkan bulan Juli baru bisa dilewati loh. Wow, sungguh sangat lama sekali, dan kasihan yang bekerja di Padang Panjang mungkin dari Pariaman ini ya. Nah ini Bukit Tinggi via Malala, belok ke kiri.
ada petunjuknya. Kalau lurus itu ke Padang Panjang di Lembah Anai tapi sedang terputus. Nah, kita belok ke kiri nih. Setelah belok ke kiri sahabat Gumilang akan ketemu rel kereta api. Nah, rel kereta api ini ada yang sampai di Kayu Tanam. Jadi sahabat Gumilang yang ingin naik kereta api ke Pasar Cicin bisa, dari Kota Padang bisa. Sahabat Gumilang kalau dari Kota Padang itu turun di Stasiun Duku juga. Kalau dari bandara turunnya juga di Stasiun Duku. Kemudian dari Stasiun Duku transit atau pindah kereta api Lembah Anai namanya. Kereta api Lembah Anai itu jurusan dari Duku tadi, Batang Anai, kemudian berhentinya terakhir di Kayu Tanam. Kemudian berhenti di Pasar Cicincin juga bisa, Pasar Lubu Alung juga bisa. Tapi stasiun terakhirnya ada di Stasiun Kayu Tanam. Tidak sampai di Lembah Anai, sedikit lagi bahkan mungkin sekitar berapa kilo lagi bisa sampai ke Lembah Anai. Tapi tidak ada sampai di sana karena untuk ke Lembah Anai butuh kereta api bergigi dan itu sampai saat ini belum didatangkan. Yang kabarnya kemarin didatangkan dari Swiss yang ya hanya wacana saja mungkin, entahlah. Dan ini kita lanjutkan perjalanan, kita udah melewati Pasar Cicincin ya tadi ya, belok ke kiri kita nanti akan ketemu simpang lagi. Nah, jalannya seperti ini cukup ya, lumayan cukup lebar ya. Nah, di sini kita menemukan simpang 4. Ini daerah Patamuan. Kalau dari lurus dari mana ya? Mungkin sahabat Gumilang bisa bantu jelaskan karena saya tidak hafal daerah ini. Nah, taunya saya ini daerah Patamuan ya. Nah, ini belokan pertama kali setelah dari Pasar Cicincin. Simpang 4 tadi belok kanan. Ini belokan pertama ya, teman-teman. Nah, ini daerah Patamuan, lurus terus, nanti kita akan ketemu simpang lagi. Jadi jangan lewatkan jalan-jalan kita. Kali ini kalau sahabat Gumilang ingin berkunjung ke Bukit Tinggi via Melala agar tahu rutenya seperti apa, medannya seperti apa, tikungannya seperti apa. Nah, ini kita ketemu simpang yang kedua, ini simpang 3. Kalau ke kiri sana itu arah Kuretaji. Nah, kita arah yang ke kanan, ini adalah arah ke Malala. Jadi sahabat Gumilang kita sudah belok 2 kali ya. Yang pertama tadi simpang 4, kemudian ini simpang 3. Nah, ini adalah jalan raya Cicincin menuju ke Malala. Ini jalannya lumayan cukup lebar. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan ini sampai di Malala. Seperti apa kondisi jalanan di Malala? Ini bus-bus besar juga lewat di sini, ada NPM karena memang tidak bisa dilalui jalan di daerah Lembah Anai sana. Kemudian kalau dari Bukit Tinggi lewat jalur Sitinjau Lawi itu juga sangat jauh dan ini adalah jalan alternatif satu-satunya yang terdekat dari Pariaman menuju ke Payakumbuh. Bukit Tinggi ke Payakumbuh juga lewat sini ya, benar. Kalau mau ke Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh lewatnya juga di sini. Ini adalah jalur alternatif, jalur utama karena setelah jalur yang di Lembah Anai terputus, jadi memang harus lewat di sini. Biasanya kalau hari raya atau hari-hari libur sekolah ini digunakan untuk one way. Jadi yang dari Bukit Tinggi lewat sini, kemudian yang dari Pariaman atau dari Kota Padang lewat Lembah Anai. Jadi sistem buka tutup. Oke, lanjut.
adalah tikungan dan tanjakan yang paling curam, makanya di sini ini dijaga oleh masyarakat setempat seperti di Sitinjau ya. Nah, jadi ada sistem buka tutup dan ini terjadi longsor sebelah kiri kalau nggak salah ini. Ada longsor makanya ini dikasih pembatas jalan ya. Nah, ini dibantu oleh masyarakat sekitar untuk buka tutup karena jalannya lumayan cukup curam ya tanjakannya tadi. Nah, ini kalau mobil-mobil berat juga berbahaya ini. Mirip-mirip di Sitinjau. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya curamnya, tingginya tanjakan. Cuma aslinya ini benar-benar tinggi tadi dan tikungan. Sampai sini masih menanjak. Jadi tanjakannya itu nggak terlalu langsung tinggi, cuma landai dulu tapi jauh tanjakannya sahabat gemilang. Nah, ini nanjak terus naik ke atas bukit. Seperti inilah kondisi jalur Via Malala, tapi jalannya lumayan cukup lebar ya kalau di sekitaran ini. Nah, ini masih menanjak terus. Jadi pastikan kalau lewat Malala itu kondisi kendaraan sehat ya. Mau pergi ke manapun ya harus dijaga kondisi kesehatan kendaraannya, harus benar-benar sehat ya. Nah, ini terjadi truk remblong atau apa di sebelah kanan ini, nampaknya remblong juga ya. Karena sampai di sini ini masih menanjak, tanjakannya itu jauh sekali dan ini masih menanjak lagi. Nah, ini juga dijaga, ini ada yang jaga, buka tutup dan masih menanjak sampai di sini masih ada tikungan. Ini merupakan salah satu jalan yang paling ekstrim di kawasan jalur Padang menuju Bukit Tinggi Via Malala. Ini adalah jalur yang ekstrim tadi ya, satu itu atau ya dua tikungan tadi. Nah, sampai di sini kita juga masih menanjak terus, hampir mirip di Sitinjau. Nah, kalau Sitinjau itu yang banyak YouTuber itu tanjakannya sangat tinggi dan itu langsung tinggi seperti itu ya. Kalau di sini agak landai tapi nanjak terus. Nah, sampai sekarang ini masih nanjak terus sampai ke atas bukit. Dan nanti kalau udah menjelang sampai di Bukit Tinggi kita akan menurun. Jadi kita menanjak bukit dulu. Oke, lanjut.
Wow, Masya Allah pemandangannya keren guys, luar biasa. Yuk coba kita berhenti sebentar. Nah ini dia pemandangan jalan Malala, Padang menuju Bukit Tinggi via Malala. Masya Allah luar biasa. Inilah ranah Minang dengan segala kelebihannya. Di sana banyak persawahan dan perkampungan. Betapa sejuknya kita membayangkan punya rumah di tengah sawah seperti ini ya. Di bawah-bawah bukit, kemudian setiap hari memandang hijaunya alam ini. Masya Allah luar biasa teman-teman. Keren, keren. Sumatera Barat luar biasa. Nah sahabat Gemilang, di tengah perjalanan kita menemukan masjid yang begitu megah ini ya. Pas kebetulan ini waktunya sholat zuhur, kita istirahat dan menunaikan sholat zuhur di sini. Setelah perjalanan dari Kota Padang menuju ke Bukit Tinggi via Malala, ini tepatnya berada di tengah-tengah ya. Ini berada di tengah-tengah perjalanan antara Si Cincin dan Bukit Tinggi. Nah, seperti inilah keadaan alamnya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Perbukitan, persawahan, airnya jernih, dingin, airnya seperti dalam kulkas ini sahabat Gemilang. Nah, lihat ini airnya mengalir dari atas bukit langsung turun mengalir ke bawah ini ke masjid, dan kita melihat ke samping ini ada kolam ikan yang lumayan cukup besar, kolam ikan di masjid ini, dan ikannya besar-besar sekali. Nah ini lihat sahabat Gemilang. Dingin sekali airnya. Kita masuk, kita sholat dulu ya. Assalamualaikum.
Yuk lanjut, kita melanjutkan perjalanan menuju ke kota Bukit Tinggi. Ini banyak sekali petugas keamanan dari TNI dan Polri karena ini bertepatan dengan kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke daerah Kabupaten Agam, Tanah Datar untuk mengunjungi daerah terdampak banjir lahar dingin Gunung Merapi. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan juga akan meliput kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di rest area yang tidak jauh dari lokasi yang kita jalan saat ini. Jadi di daerah Malala ini ada rest area yang keren dan kabarnya Bapak Presiden Joko Widodo akan singgah di sana. Yuk, kita akan meliput kedatangan Presiden Republik Indonesia di daerah kawasan Malala ini. Nah, ini dia di sebelah kanan ini ada rest area dan ini rest area milik pribadi ya atau perseorangan, bukan rest area yang dibangun pemerintah. Ini ada onsen pemandian air panas. Kita akan turun ke bawah sana dan dikabarkan Bapak Presiden Joko Widodo akan berhenti di sini. Ini banyak sekali petugas keamanan dari Dinas Kesehatan, dari dinas-dinas terkait ya, dari Brimob, TNI, Pas Pampres, semua sudah berkumpul di sini melakukan pengamanan tentunya dan di sini sudah disterilkan semua ke daerah ini dengan pengamanan yang sangat ketat ya, tidak boleh masuk sembarangan. Ini jadi Polri, tim Gegana juga masuk, dari dinas kesehatan juga masuk. Mungkin Bapak Joko Widodo ingin menikmati makanan, mungkin harus diperiksa dulu ya sama dokter atau labornya juga harus diperiksa karena protokolnya seperti itu ya. Dan ini adalah Onsen Batange. Nah, Onsen Batange ini merupakan tempat pemandian air panas. Kemudian di sini juga ada penginapan atau macam villa seperti ini ya. Di sini juga ada kolam air dingin dan air panas. Nah, ini dia Onsen Batange. Terapi kesehatan dapat mencegah stroke, diabetes, insomnia dan lain-lain. Nah, ini ada ikan kecil-kecil. Keren ya di sini. Mungkin sahabat Gumilang kalau lagi perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi via Malala, bolehlah singgah di sini mencoba air panasnya, pemandian air panas. Dan biasanya pemandian air panasnya itu hanya ada di setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau hari-hari biasa tidak ada fasilitas pemandian air panas, hanya kolam renang biasa, air dingin kalau hari biasa ya. Nah, ini detik-detik Bapak Presiden akan ke sini dan kita tidak boleh banyak berbicara ya. Nah, itu mobilnya Bapak Presiden Joko Widodo yang pakai bendera dan akhirnya tidak jadi singgah guys. Mungkin ada sesuatu, mungkin ya mungkin ada sesuatu hal ya yang tidak bisa singgah, mungkin karena cepat-cepat. Dan wah, ini persiapannya sangat luar biasa, padahal petugas keamanan dari mana-mana ya, Pas Pampres, Dinas Kesehatan, dan akhirnya Bapak Presiden Joko Widodo batal singgah. Mungkin karena hari hujan, menimbang dan mengukur, mungkin nanti kalau hujan lebat daerah Malala ini takut terjadi longsor ya, makanya Bapak Presiden tidak jadi hadir di lokasi ini. Oke, lanjut.
setelah kita menunggu kedatangan Bapak Presiden di rest area Honsen Batange, tidak jadi karena mungkin sesuatu hal, karena cuaca juga mendung dan ini akan turun hujan lebat sepertinya. Mungkin menimbang keselamatan Presiden, ada sesuatu hal yang kita juga nggak tahu. Nah, ini sudah hampir turun hujan, ini gerimis, kita sudah sampai di tulisan Malala. Nah, seperti inilah kondisi daerah jalanan Malala. Ini sudah turun hujan, gerimis, dan ini ada tulisan Welcome to Malala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Malala. Seperti inilah kondisi alam, kondisi jalan, kondisi perkampungan di daerah Malala. Mungkin sahabat Gumilang ada yang sudah lewat di sini, mungkin beri kesan-kesannya, beri komentar seperti apa pengalamannya ketika lewat di Malala, dan mudah-mudahan semuanya aman ya ketika lewat sini. Dan sahabat Gumilang yang belum pernah melewati jalan ini, tonton sampai habis seperti apa keadaan jalannya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan ini masih banyak sekali rombongan Bapak Presiden Republik Indonesia yang masih juga memadati jalanan ini untuk kembali ke Kota Padang ya. Bapak Presiden sudah selesai kunjungan dari daerah Bukit Tinggi, Agam, dan Tanah Datar. Kita juga akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Oke sahabat Gumilang, kita sudah sampai di Simpang 3. Ini kita udah belok yang ketiga kali ya. Ini Simpang Malala. Kalau ke kiri itu menuju ke Danau Maninjau, arah Maninjau. Kalau ke kanan ini menuju ke arah Padang Luar, Simpang Ampe, Padang Luar ya. Nah, ini menuju ke Bukit Tinggi, belok ke kanan kita. Kalau yang belok ke kiri tadi adalah menuju ke Danau Maninjau. Nah, di dekat simpang tadi ada SPBU sahabat Gumilang. Kalau mau lewati Malala yang dari Bukit Tinggi boleh isi minyak di sini dulu. Nanti tidak ada orang jualan minyak ya di daerah Malala. Ada jualan yang ketengan ya, yang pakai jerigen. Kalau Pertamina yang besar tidak ada. Nah, kita lanjut dari sini menuju arah ke Simpang 4 Padang Luar, dan kita nanti akan lanjut ke Jam Gadang. Ikuti terus jalan-jalan kita sampai di Simpang 4 Padang Luar, Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
Nah, sahabat Gumilang bisa perhatikan samping kanan dan kiri kita ini banyak sekali material-material bekas banjir bandang sampai ke daerah ini ya. Ini di daerah sebelum Simpang 4 Padang Lua dari arah Danau Maninjau. Jadi banjir lahar dingin itu sampai ke sini. Kemudian kalau lurus terus itu kita nanti sampai di daerah Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, yang banyak video beredar yang di sana itu ada masjid atau musola ya yang masih berdiri kokoh. Itu setelah Simpang 4 Padang Lua, kalau dari sini lurus terus sampai ke sana. Kita nanti juga akan ke sana, kita juga akan naikkan drone-nya di daerah Simpang Bukit Batabuh ya, Simpang Bukit. Itu merupakan daerah yang paling parah. Kemudian di daerah Tanah Datar ada Sungai Jambu, Simpang Manunggal, kemudian daerah Rambatan itu juga daerah terdampak paling parah ya sekitaran sana. Nah, setelah kita melakukan perjalanan dari Kota Padang hampir sampai ke Simpang 4 ini, di sini terjadi kemacetan, penumpukan kendaraan karena di depan ada Simpang 4 ya. Yang jalannya sempit dan kecil. Yang daerah Malalak tadi jalannya lumayan cukup besar, cuma kalau di daerah sini jalannya agak sempit karena di sini banyak rumah-rumah penduduk. Jadi perjalanan dari Kota Padang atau dari daerah Padang Pariaman, dari flyover Bandara Internasional Minangkabau sampai ke Simpang 4 Padang Lua itu kurang lebih 80 km. Kalau kita tempuh dengan menggunakan motor itu kurang lebih 2 jam lebih ya. Dan kalau kita menggunakan mobil itu sekitar kurang lebih 3 jam. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan panjang dari Kota Padang, Sumatera Barat menuju ke Kabupaten Agam, Simpang 4 Padang Lua, akhirnya kita kehujanan dan kita singgah di sini makan siang dulu. Kebetulan kita juga belum makan siang. Ini kita makan siang di dekat Simpang 4 Padang Lua ya. Jadi kita tunjukkan jalan Simpang 4-nya. Nah, ini kita sudah sampai Simpang 4 Padang Lua. Kalau belok ke kiri ini, kita dari arah Malalak tadi belok ke kiri menuju Kota Bukit Tinggi. Kalau lurus terus sana menuju ke Bukit Batabuh. Kemudian kalau yang mengarah sebaliknya itu mengarah ke Padang Panjang. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini agar kami lebih semangat membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.